Tidak tanggung-tanggung, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp750.000 untuk wisatawan Nusantara dan $100 untuk wisatawan mancanegara. Informasi ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Masyarakat masuk dalam dua kelompok, pro dan kontra. Ada yang dengan lugas sembari sedih mengatakan, Borobudur kini tidak lagi ramah dompet rakyat. Lantas, bagaimana kita menyikapi informasi ini? Kita mesti melihat dari dua sisi. Sisi tersebut sangat berlawanan dan kalau tidak diolah dengan baik, akan memunculkan kontroversi jenis baru. Pertama, melihat secara holistik atau menyeluruh soal tujuan penetapan harga tiket masuk Candi Borobudur. Tujuan kenaikan harga tiket hanya untuk membatasi jumlah pengunjung. Pembatasan jumlah pengunjung lewat penetapan harga tiket masuk semata-mata untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara yang terdapat di Candi Borobudur, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pemerintah membatasi jumlah pengunjung hanya 1.200 orang per hari. Memang tidak elok dan tidak bijak rasanya tempat yang disakralkan, terlebih khusus Candi Borobudur yang umurnya sudah 800 Masehi, masih diperbolehkan memikul beban wisata 2 jutaan orang setiap tahunnya. Tujuan itu tentu sangat mulia, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun destinasi wisata berkualitas tinggi dengan menerapkan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular. Dari penjelasan singkat ini, sebenarnya sangat bisa diterima. Ada banyak alasan untuk membatasi jumlah pengunjung di candi tersebut. Di antaranya, Candi Borobudur sebagai 7 warisan budaya dan keajaiban dunia. Selain itu, candi tersebut juga menjadi tempat suci atau tempat ibadah umat Buddha. Kesakralan dan kebersejaraan candi tersebut harus tetap dijaga dan dirawat secara serius. Tidak semua orang boleh masuk ke atas candi tersebut. Biarkan Borobudur tetap sakral, hanya yang berizin bagi yang memerlukan untuk beribadah saja, bukan untuk setiap orang. Hal tersebut sah-sah saja. Kita juga bisa melihat dari sisi pembiayaan pengelolaan kawasan candi. Sebagai tempat bersejarah, pengelolaan Candi Borobudur mesti mandiri dan sebenarnya tidak lagi mengharapkan kucuran dana dari APBN atau APBD. Objek wisata itu harus dikelola secara profesional dan harus mampu menghidupkan dirinya sendiri. Jika itu terjadi, APBN atau APBD bisa digunakan untuk kepentingan yang sangat mendesak, misalnya mengatasi masalah kemiskinan. Namun, mengapa kebijakan penaikan harga tersebut kemudian menjadi polemik dan mendapatkan penolakan dari masyarakat? Kita semestinya juga menerima fakta bahwa sebenarnya terjadi perbedaan informasi yang diterima publik dengan apa yang menjadi kebijakan sesungguhnya dari pemerintah. Dalam hal ini, ada framing dari media abal-abal dan ditambah sambutan hangat para buzzer dan haters yang tidak suka dengan pemerintah, terutama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, mengenai polemik kenaikan harga tiket masuk candi. Hoaks dan berbagai opini liar pun tidak terbendung. Lantas, apa sebenarnya menjadi kebijakan yang sesungguhnya? Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan penjelasan mengenai wacana tiket naik Candi Borobudur. Hal yang mesti dipastikan adalah bahwa kenaikan harga tiket itu hanya untuk naik ke Candi Borobudur, bukan tiket masuk ke kawasan Candi Borobudur. Tiket masuk ke kawasan dan tiket naik ke atas candi adalah dua hal yang berbeda. Pengendalian pengunjung hanya berlaku untuk naik ke candi, bukan ke dalam kawasan candi. Naiknya harga tiket ke candi murni hanya untuk pembatasan jumlah pengunjung demi terjaganya kondisi candi. Sampai di sini kita bisa dengan sangat mudah memahami dan menerima tujuan pemerintah. Bagi saya, barang tentu juga Anda bersepakat. Penerimaan kita terjadi karena kita melihat kebijakan penaikan harga tersebut secara sepintas tidak holistik. Ada problem besar di dalamnya. Mengapa demikian? Pertanyaan yang mesti kita ajukan adalah, apakah pemerintah sudah mengalami kebuntuan mencari solusi untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur? Apakah satu-satunya cara untuk membatasi jumlah pengunjung hanya dengan menaikkan harga tiket masuk? Apakah tidak ada cara lain yang lebih ramah kantong kebanyakan masyarakat negeri ini? Dari sini kita melihat ada problem keadilan. Keadilan itulah yang kini dipersoalkan tak kala pemerintah hendak menaikkan karcis masuk Candi Borobudur. Mengapa? Anda boleh saja berbeda pendapat dengan saya. Anda bisa katakan bahwa ini hanya persoalan karcis masuk. Apa hubungannya dengan keadilan? Terkesan bombastis kalau kita melihat masalah ini sebagai bagian dari ketidakadilan sosial. Kita akan jelaskan secara rinci. Berpariwisata adalah hak semua masyarakat tanpa mengenal kelas sosial, kaya maupun miskin.
Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan berwisatanya. Negara mesti menjamin hak tersebut. Lantas, apa dasar berpariwisata dikategorikan sebagai hak yang mesti dipenuhi oleh pemerintah? Pariwisata ditetapkan sebagai hak karena ia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual itu tidak mengenal kasta sosial. Semua lapisan masyarakat dari yang paling miskin sampai kaya mempunyai hak yang sama untuk menikmati keindahan pariwisata. Kesempatan yang sama itu memang membutuhkan pengaturan seadil-adilnya oleh pemerintah. Anda mungkin akan membantah saya dengan mengatakan bahwa kenaikan harga tiket tersebut akan mendatangkan banyak keuntungan demi menambah APBD ataupun APBN. Betul, jangankan menambah APBD atau APBN, kenaikan harga tersebut diproyeksikan juga mampu membuat pengelolaan candi tersebut menjadi mandiri, hidup dari dirinya sendiri. Tetapi seyogyanya pemerintah ingat, pembangunan kepariwisataan bukan semata-mata bertujuan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan finansial. Jauh lebih penting lagi ialah pemenuhan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata. Sebelum mengakhiri narasi sederhana ini, saya mengingatkan kembali kenaikan harga tiket selangit itu hanya memunculkan tafsiran bahwa pariwisata Candi Borobudur cuma didedikasikan untuk kaum berduit. Rakyat miskin cukup menatap dari jauh. Dinasti Sailendra yang membangunnya tidak pernah memikirkan mencari keuntungan finansial karena candi itu didedikasikan sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Kita berharap pemerintah mendengar suara publik dan segera merevisi kebijakan tersebut. Semoga saja. Ya, pemerintah kita memang sangat peka terhadap suara dan kritikan masyarakat. Apakah Anda setuju dengan hal itu?